Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryani, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 3 tahun 2022 LPTK UIN Salatiga. Saya akan menampilkan video praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Bu. Semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adakah yang tidak masuk untuk hari ini? Tidak. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya. Semoga nanti dalam pembelajaran kita bisa belajar dengan baik dan tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk merapikan tempat duduknya. Sudah rapi ya? Silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum dimulai pembelajaran. Silakan kepada Mas Rizal dipimpin untuk berdoa. Siap-siap doa mulai. Untuk hari ini kita akan belajar tentang meraih kebahagiaan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Minggu lalu kalian sudah mempelajari optimis, ikhtiar, tawakal untuk pertemuan pertama. Sekarang kita akan melanjutkan untuk pertemuan yang kedua. Di sini nanti kalian akan belajar ya tentang membaca Quran surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan surat Ali Imran ayat 59. Ya, hal itu berkaitan dengan ayat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, nanti diharapkan kalian bisa membaca ketiga surat yang tertera tersebut dengan tartil, dengan baik dan benar. Nah, terfokus nanti kalian akan mempelajari tentang buku bacaan Qalqalah. Sebelum masuk ke bacaan Qalqalah, Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi optimis, ikhtiar, tawakal minggu kemarin. Siapa yang masih ingat apa itu optimis? Optimis, percaya diri, yakin. Terus apa itu ikhtiar? Berusaha dengan sungguh-sungguh. Barita tadi apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh disertai dengan doa. Alhamdulillah masih mengingatnya. Dan yang ketiga, apa itu tawakal? Berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berdoa. Alhamdulillah untuk pembelajaran minggu kemarin kalian masih mengingatnya. Sekarang kita akan masuk mengenai hukum bacaan Qalqalah atau dalam hal ini berkaitan dengan ilmu tajwid. Kita akan mempelajari tentang ilmu tajwid, tentang Qalqalah atau bacaan Qalqalah. Sebelum masuk ke Qalqalah, saya akan tanya, apa itu ilmu tajwid? Ilmu yang mempelajari tata cara bacaan Quran dalam jangka pendek. Alhamdulillah, kalian sudah
untuk bacaan kol-kola. Sekarang kita masuk ke bacaan kol-kola. Untuk pembelajaran pada kali ini nanti diharapkan kalian satu menjelaskan arti hukum bacaan tajwid kol-kola. Jadi nanti kalian setelah pembelajaran diharapkan mampu menjelaskan apa itu hukum bacaan kol-kola. Yang kedua, kalian bisa memberikan contoh hukum bacaan kol-kola. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi contoh hukum bacaan kol-kola yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan surat Ali Imran ayat 159. Sekarang yang pertama, apa itu bacaan atau hukum bacaan kol-kola? Coba dibaca bersama-sama. Apa itu kol-kola? Huruf kol-kola ada berapa? Sebutkan. Ada 5. Apa saja? Terus? Ba, jim, dal, to, kof. Atau untuk mempermudah kalian mengingat, cukup dengan disingkat dengan Hujatin. Apa? Hujatin. Atau untuk mempermudah lagi dan mudah mengingat, kalian bisa dengan baju di toko. Macam-macam atau pembagian hukum bacaan kol-kola ada berapa? 2. Alhamdulillah kalian sudah paham sebelum masuk. Sekarang apa itu kol-kola sugro? Coba. Apa itu kol-kola sugro? Apabila ada huruf kol-kola
Al-Balad ayat 12. Di situ ada dal berharokat sukun. Coba dibaca bersama-sama. Wama adraka aqaba ad ya. Di situ dal berharokat sukun. Contoh yang kedua yaitu dalam surat Al-Balad ayat 14. Coba dibaca bersama-sama. Ya, ada to berharokat sukun di tengah ayat. Au ilqa'amu fi yaumil dzi masghaba. Ada to-nya. Contoh yang ketiga yaitu ada pada surat Al-Kautsar ayat 3. Coba dibaca lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, abtar. Di situ ada ba berharokat sukun. Itu contoh qalqalah sugro. Sekarang contoh qalqalah kubro. Apa saja? Coba yang pertama dibaca bersama-sama. Surat Al-Ikhlas ayat 3. Coba. Alif dan Nain Salasa. Lam yalid wa lam yulad. Ada berapa huruf qalqalah di situ? 2. Yang qalqalah kubra yang mana? Yulad, betul sekali. Contoh yang kedua dalam surat Al-Lahab ayat 5. Coba dibaca kembali. Hablum mim masad. Ada dua juga ya. Tapi yang qalqalah sugra yang mana? Masad, betul. Contoh yang ketiga. Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Qaf di akhir ayat. Alhamdulillah kalian sudah bisa membaca huruf qalqalah atau huruf bacaan qalqalah dengan baik. Semoga nanti kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya nanti kalian akan melaksanakan diskusi untuk mengetahui atau mengidentifikasi lebih lanjut hukum bacaan qalqalah baik sugro maupun kubro. Tapi sebelumnya saya akan bertanya, adakah yang masih belum paham apa itu qalqalah sugro maupun qalqalah kubro? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mas Dito, mau tanya apa? Saya masih bingung tentang qalqalah sugro. Terima kasih Mas Dito. Tadi ada pertanyaan dari Mas Dito, masih bingung mengelompokkan apa itu qalqalah sugro. Gitu ya Mas ya. Mungkin ada teman yang lain mau menjawab sebelum saya jawab? Saya Bu. Ayo Mbak Vini, silakan mau menjawab pertanyaan dari Mas Dito tentang pengertian qalqalah sugro. Silakan. Apabila ada huruf qalqalah berharokat sukun di tengah ayat. Terima kasih Mbak Vini. Ya, sudah menjawab pertanyaan dari Mas Dito tentang apa itu qalqalah sugro. Qalqalah apabila ada huruf qalqalah berharokat sukun atau mati asli di tengah ayat. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk lebih nanti kalian paham apa itu qalqalah sugro, apa itu qalqalah kubro, nanti ibu akan membentuk kelompok ya, membentuk kelompok. Kalian nanti akan
anak. Silakan nanti kalian membentuk kelompok dan kalian berdiskusi untuk mengetahui lebih dalam apa itu Kolkola Sugro, apa itu Kolkola Kubro, dan kalian bisa mengelompokkan mana yang termasuk hukum bacaan Kolkola Sugro dan mana yang termasuk hukum bacaan Kolkola Kubro. Semuanya siap? Siap. Terima kasih. Kalau begitu, silakan kalian membentuk atau menuju ke kelompok kalian masing-masing. Silakan masing-masing kelompok satu orang maju ke depan untuk mengambil bahan yang akan digunakan untuk diskusi. Silakan satu kelompok maju satu. Mengambil ini satu, tim satu. Silakan kalian sudah mendapatkan bahan untuk diskusi. Silakan diskusikan dengan kelompokmu. Kemudian setelah dirasa sudah sesuai, kemudian kalian tempelkan di kertas karton yang sudah tersedia. Nanti kalau sudah selesai, silakan kalian presentasikan di depan kelas. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Silakan kalian tampilkan hasil dari diskusi kalian. Masing-masing kelompok coba ditampilkan. Hasil diskusi kalian. Kelompok siapa yang mau maju? Saya, Bu. Oh ya, kelompok yang ini silakan untuk maju ke depan. Semuanya ikut maju ke kelompoknya. Semuanya ini.
Silakan kalian perhatikan, nanti mungkin akan ada koreksi. Silakan ditanyakan kepada temanmu. Silakan Mbak Vini dan teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengertian kol-kola sugro dan pengertian kol-kola mugro. Pengertian kol-kola sugro adalah apabila ada huruf kol-kola berharokat sukun di tengah ayat atau huruf kol-kola mati asli di tengah ayat. Hukum bacaan kol-kola sugro. Contohnya, Tsumma radadnahu asfala safilin. Inna syani'aka huwal abtar. Alladhi ad'amahum min junub. Allati lam yuhlaq misluha. Fadkhuli fi ibadi. Yang kedua, pengertian kol-kola kubro adalah apabila ada huruf kol-kola mati karena waqaf atau mati di akhir ayat. Hukum bacaan kol-kola kubro. Contohnya, yang pertama, was-sama'i wat-thariq wal yawmil maw'ud min kulli zawjin bahij tabat yada abi lahabin wa tab qul a'udzu birabbil falaq. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Saya mau tanya untuk contoh bacaan kol-kola sugro yang bunyinya inna syani'aka wal abtar. Mengapa disebut kol-kola sugro padahal gak sukun hamid di akhir ayat? Terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab berdasarkan yang saya tahu. Memang ba berada hampir di akhir ayat, tapi huruf ba berharokat sukun atau mati asli, maka tetap dihukumi bacaan kol-kola sugro. Terima kasih atas jawabannya. Demikian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompoknya Mbak Vini yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan juga kelompok-kelompok yang lain. Semoga berdasarkan hasil diskusi yang kalian kerjakan, kalian sudah paham tiap-tiap anak ya, tidak hanya 1-2 anak saja. Untuk berikutnya, silakan kalian kembali ke tempat duduk seperti semula. Nanti akan ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan untuk mengukur apakah kalian memang sudah betul-betul paham mengenai hukum bacaan kol-kola sugro maupun kol-kola kubro. Silakan kembali ke tempat masing-masing.
dengan baik, sudah diskusi dengan baik dan mengerjakan soal dengan baik. Semoga target pencapaian pembelajaran pada kali ini bisa tercapai. Kalian bisa membedakan bacaan qalqalah sughra, qalqalah kubra dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan membaca Al-Qur'an dengan kaidah tajwid dengan benar. Untuk berikutnya, pertemuan minggu depan kalian siapkan keterkaitan antara ayat surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan surat Ali Imran ayat 159 kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Apabila mungkin dalam pembelajaran kali ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Untuk menutup pertemuan kali ini, silakan Mas Rijal untuk memimpin doa. Silakan. Siap gerak, doa mulai. Alhamdulillah pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Mas Rizal yang sudah memimpin doa untuk akhir pembelajaran. Sama-sama. Jika dalam pembelajaran kali ini banyak kekurangan, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.